Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, ini pertama kalinya saya memberikan kuliah online melalui YouTube. Hal ini dilakukan supaya video bisa Anda ulang kembali sehingga Anda bisa lebih memahami. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana mengoptimasi suatu struktur ya dengan cara analitik ya. Yang kita optimasi adalah optimasi berat. Jadi optimasi berat kita optimasi, jadi kita minimumkan seperti itu. Yang menjadi patokan adalah bahwa si berat dari struktur itu kita kurangi, namun tidak mengurangi kekuatannya ya, seperti itu. Baik, yang akan saya bahas sekarang adalah bagaimana kita menggunakan optimasi menggunakan bantuan Inventor Autodesk Inventor Professional 2016 dengan metode topografi ya. Dengan metode topografi itu bisa dilakukan beberapa software antara lain ANSYS, namun saya akan gunakan metode yang simple. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan metode yang lain ya, yang versi ANSYS. Tapi ini bisa dilakukan juga pada untuk keperluan-keperluan yang lebih mudah ya, seperti itu. Jadi untuk optimasi kita akan ambil contoh sebuah bracket ya, menggunakan aplikasi Inventor. Anda bisa menggunakan aplikasi lain sebetulnya mah, tapi ini yang ada di laptop saya, kita menggunakan Inventor saja. Jadi kita bikin dulu sebuah bracket ya. Jadi pertama kali kita bikin sketch ya. Kita bikin sketch seperti ini. Kemudian kita bikin suatu lingkaran ya. Seperti itu. Kemudian kita bikin dulu lingkaran juga di sini 5. Ini kemudian 5 juga. Kemudian kita dimensinya kita tentuin biar realistis. Kita kasih nilainya 50. Kemudian ukurannya kita juga ini 50. Kemudian kita kasih garis di sini. Kita kasih garis di sini juga. Kemudian kita kasih garis di sini. Kira-kira seperti kita seperti biasa bikin produknya. Anda bisa ini. Oke, kemudian kita trim. Maaf. Kita trim ini ya. Kita trim ini ya. Kemudian ini kita trim. Kemudian ini juga kita trim. Kemudian kita kasih di sini lubang ya. Kita kasih lubang misalkan 2 mili.
Ini kemudian kita kasih lubang 2 mili, kemudian ini kita kasih lubang juga 2 mili ya. Kemudian kita finish sketch, kita extrude. Kira-kira 5 mili aja sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita udah jadi sebuah bracket ya. Ini sudah jadi sebuah bracket, kita tulis aja deh, bracket. Kemudian setelah itu kita simpan tempat lain ya. Kita simpan di dokumen aja di sini, bracket. Oke. Kemudian setelah itu seperti biasa kita masuk ke environment, kita pilih stress analysis. Kemudian setelah itu kita create simulation. Kita pilih static. Kemudian setelah kita pilih static, di sini di sebelah kiri ada ada beberapa algoritma ya. Yang pertama adalah materialnya kita pilih ya. Misalkan kita pilih di sini steel kita pilih. Kemudian setelah itu di algoritma ini kita di sini ada constraint ya. Constraint itu adalah tumpuannya kita pilih aja ini ya, bagian ini tumpuan dan ini ya. Oke. Kemudian setelah itu kita kasih jadi ini tumpuan fix ya, jadi tumpuan jepit gitu di pin-pinnya ini. Kemudian kita kasih loadnya ya. Loadnya ini kita kasih ports di sini. Iya, oke. Kemudian directionnya, arahnya kita kita tentukan ya. Ini arahnya ke sini aja lah ya. Direction ke sini. Kita ulang lagi di sini. Kita kasih loadnya di sini ya, pas di sini. Oke, kemudian directionnya kita rubah ke mana ini ya. Directionnya kita pakai ini aja lah ya. Jadi use komponen ini misalkan kita min 500 Newton. Jadi ini satuannya 500 ya. Oke. Jadi ke bawah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah semua ini load dan sebagainya dan konsen ini sudah lengkap, maka selanjutnya kita simulation ya. Simulation kita run ya. Oke, setelah kita lihat di sini hasilnya. Pertama kali yang kita cek itu safety factor ya. Nah, di sini kalau kita lihat safety factor dari kondisi ini dia 4,37. Jadi ini sebetulnya masih terlalu kuat. Jadi kalau kita optimasi juga ini kelihatan masih
masih kurang bagus ya. Jadi kita akan ganti lagi bebannya dipertinggi, biar diperbesar, biar kelihatan. Nanti kita rubah jadi 1000. Maaf, ini 1000 gitu ya. Oke. Kemudian kita coba simulation lagi. Bentar ya, ini kita lihat safety faktornya. Ini juga masih cukup tinggi ya. Ini masih cukup tinggi, jadi belum nampak. Kita ganti lagi force-nya. Ganti di sini 1000 atau 2000 lah ya. 2000 Newton. Kemudian kita coba simulation lagi. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini ada beberapa bagian ya di sini kita lihat. Jadi bagian yang warna merah ini bagian yang kritis ya, paling kritis sebetulnya. Bagian ini bagian kritis. Kemudian di sini ada bagian yang berwarna biru ya. Nah, apa artinya ya yang berwarna biru ini sebetulnya bagian yang bisa kita kurangi. Jadi artinya kalau kemarin kan kita mengurangi beban dengan makna bahwa dia tetap kuat. Jadi dengan software ini sebetulnya kita bisa lihat, oh ini bagian yang biru ini sebetulnya bagian yang bisa kita hapus. Dimana kalaupun kita hapus di bagian ini, maka tetap hasilnya itu akan seperti ini ya. Jadi artinya berat berkurang tapi fungsi tetap ya, seperti itu ya. Coba kita coba lagi ya. Di sini kita kurangi. Jadi kita finish, kita kembali ke gambar ini ya. Kemudian kita coba kita kurangi ya beratnya. Nah, ini metode topografi ini sebetulnya ada yang menggunakan langsung di software ya, warnanya si birunya itu bisa dihilang, tapi teori yang praktis sebetulnya tidak perlu menggunakan itu. Ya kalau Anda misalnya lihat di YouTube dan sebagainya gitu, sebetulnya hal semacam itu bisa juga hanya kita tahu aja, yang penting yang warna birunya ini bisa kita hapus gitu. Dengan catatan kita punya perkiraan ukuran ya, seperti itu. Jadi misalkan kita coba di sini ya, kita kurangi ya di sini. Tadi kan kira-kira ukurannya seperti ini ya. Ukurannya seperti ini. Kemudian kita kurangi ya. Kita seperti ini, kita kurangi dengan cara kita extrude cut aja di sini ya. Extrude cut, kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian bagian-bagian yang shape ini bisa kita bikin fillet aja ya. Soalnya kan ini nanti jadi konsentrasi tegangan ya. Kemudian bagian ini juga sama ya. Kita konsentrasi tegangan. Kemudian bagian ini bisa kita bentuk menjadi bentuknya fillet ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini hasil optimasi ya, hasil optimasi. Kemudian kita simpan dulu. Nah, kita kembali ke stats analysis. Jadi yang tadi masih ada ya di sini recordnya. Jadi ini hasil optimasi kita. Kita coba simulate lagi hasilnya seperti apa. Kemudian kita lihat.
ya. Oh, ternyata di sini bagian dari ini menjadi ada kelemahannya di sini. Jadi ini mungkin kita si dimensinya jangan ditambahin lagi ya. Jadi tadi kan 1 ini, jadi kita tambahin lagi. Kita ubah lagi di sini, kita dimensinya. Ini kita kembali lagi ke sketch. Oke, kemudian ini kita kurangi ya. Jadi ini kadang-kadang memang dalam ini kita perlu iteratif juga ya. Kemudian kita kurangi, jadi seperti ini masih ini. Kemudian kita kembali ke stage analisis. Kita simulate lagi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya walaupun kita kurangi berat ini, si bracket ini tidak mempengaruhi safety factor. Jadi safety factornya tetap 1. Nah, ini yang disebut dengan optimasi topografi ya. Jadi optimasi topografi tidak perlu menggunakan aplikasi khusus ya. Cukup Anda tahu bagian mana yang perlu dikurangi, kita kurangi aja bagian itu, maka itu sudah cukup membantu dalam optimasi ya, kira-kira gitu. Demikianlah untuk optimasi topografi. Nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan software lagi yang lain, namun sebelumnya kita akan bahas dulu materi tentang optimasi numerik untuk setelah ini. Jadi untuk optimasi pengurangan berat, saya kira untuk software kira-kira seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau untuk kehadiran Anda tulis di kolom komentar menggunakan kata hadir ya. Nama kemudian spasi hadir. Demikianlah optimasi menggunakan topografi menggunakan aplikasi stress analysis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.